Iqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut padamu yang membuat kami jauh dari maksiat. Mohon kepada Allah bimbingan agar kita mampu menjauhi maksiat. Susah menjauhi maksiat kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Terutama maksiat zaman sekarang, ngikuti kita itu. Alat maksiatnya ikut kemana-mana, dipegang di tangan sendiri. Ketika kita buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, ya Allah, kemaksiatan di mana-mana. Tapi kalau Allah berikan pertolongan kepada kita, pas mungkin melihat, langsung kita lewati. Tapi kalau tidak ada pertolongan dari Allah, setan membujuk sebentar ajalah, lihat sebentar. Lama kelamaan ketagihan terus akan kelamaan. Kemudian kita mohon kepada Allah, waqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berilah kami nikmat taat padamu yang membuat kami bisa berjalan menuju surga-Mu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan saat ini karunia dari Allah. Semakin dicintai oleh Allah, seseorang tersebut akan semakin menikmati taat. Orang yang menikmati ibadah betul-betul sedang disayang oleh Allah. Orang yang berat melaksanakan ibadah segera bertaubat agar Allah menyayangi. Maka upayakan untuk supaya bertaubat. Setelahnya bertaubat akan merasakan nikmat ibadah. Alhamdulillah saat ini kita diberi nikmat ibadah. Semoga ini merupakan bukti Allah sedang menyayangi kita. Kemudian permohonan berikutnya, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibad dunya. Ya Allah, kami yakin dan keyakinan ini pemberian dari Engkau. Ya Allah, jadikan keyakinan ini sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Tidak ada suatu peristiwa terjadi kecuali kita yakin itu ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit, yakin itu adalah dari Allah. Dan ketika kita ridho dengan sakit, maka berjatuhanlah, berguguranlah dosa-dosanya. Oleh karena itu ya, ketika kita sakit, ridho akan menghapuskan dosa. Tapi jangan berharap sakit supaya terhapus dosa. Tentunya kita apabila terkena, kita ridho, raditu billahi rabba. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun, masjid-masjid tidak normal aktivitasnya karena berita pandemi. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid penuh kembali, terutama masjid-masjid besar tingkat internasional. Kita lihat di YouTube saat ini bagaimana tawaf di Mekah, ya Allah. Kan itu semua yang tawaf di lantai bawah harus pakai pakaian ihram. Sekarang yang pakai pakaian ihram pun enggak kebagian semuanya, ada yang harus lantai 2 karena enggak cukup di bawah saking padatnya. Padahal dulu ya kalau karena dengan pakaian ihram berkurang, sekarang ya pakai pakaian ihram pun masih tetap enggak cukup. Menunjukkan bahwa umat Islam ini umat bersatu, umat paling bersaudara, terutama pada bulan Ramadan. Membuat dunia bingung melihat umat Islam ini. Kok bisa gitu, siangnya tidak makan, tidak minum, di malam harinya malah aktivitas yang begitu sangat mengagumkan. Itulah realita. Oleh karena itu bulan Ramadan betul-betul mampu membuktikan bantahan kepada orang yang masih mau menuduh umat Islam tertinggal, umat Islam miskin-miskin, umat Islam pecah belah. Dengan Ramadan semua kata-kata tadi terbantahkan dan disaksikan bantahan ini oleh dunia. Bukan cuma bukan cuma pernyataan, bukan cuma data, bukan punya informasi, tapi realita dapat disaksikan masyarakat sedunia. Kita lanjutkan doanya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat memanfaatkan pendengaran untuk mendengar yang layak kami dengar, yang dapat mengantarkan kami menuju ridha-Mu. Bimbinglah kami untuk memanfaatkan pandangan demi melihat yang sangat berguna bagi kami, demi melihat
dan bertemu dengan engkau di akhirat nanti. Kita semuanya sangat merindukan ingin bertemu Rasul, bertemu Allah, bertemu orang-orang yang dicintai Allah. Kita mohon kepada Allah agar mata ini jangan sampai dikhianati sewaktu di dunia. Caranya bagaimana? Mati'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berilah kami nikmat memanfaatkan pendengaran, penglihatan dalam hal yang sangat bermakna buat kepentingan pribadi, keluarga dan umat di dunia dan di akhirat. Wa quwwatina, dan juga kekuatan, kesehatan. Ya Allah, banyak orang yang diberi kekuatan malah disalahgunakan. Kami mohon Engkau berikan kepada kami kemampuan memanfaatkan kesehatan untuk ibadah padamu. Waj'alhul waritsa minna. Ya Allah, jadikan ketaatan kami, rasa takut kami padamu, rasa cinta kami padamu sebagai warisan yang akan dinikmati oleh keluarga. Alangkah indahnya nanti kalau sekiranya kita di akhirat menyaksikan anak cucu kita memohon kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku dan dosa orang tuaku, curahkan kesayanganmu kepada mereka. Ini sebetulnya akan dinikmati oleh bapa dan ibu dari kita semuanya nanti di alam kubur. Bukan melihat anak kita sudah mendapatkan gelar guru besar, anak kita sudah mendapatkan kedudukan yang sangat dikagumi orang, dihormati orang. Itu semuanya selewat. Tapi yang sangat-sangat penting bagi kita, bagaimana supaya anak kita menjadi anak soleh. Doa ini sangat penting. Waj'alhul waritsa minna. Jadi pertama kita mohon kepada Allah nikmat rasa takut kepada Allah yang membuat kita lebih khusyuk ibadah, dan nikmat taat kepada Allah sehingga kenikmatan terasa betul waktu salat itu. Bukan cuma takut tapi juga nikmat ibadah itu. Lalu bimbingan dimohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terpelihara keyakinan, yakin dimanapun kita berada, tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Allah selalu melihat kita, mendengar kita. Kemudian kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pertolongan memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan kekuatan dalam hal yang bermakna buat kepentingan pribadi, keluarga dan umat di dunia dan di akhirat. Dan kita mohonkan semua tadi sebagai warisan yang akan diwariskan kepada keturunan kita. Bolehkah kita mewariskan harta? Harus. Tapi lebih dari itu adalah mewariskan ketaatan. Kemudian masih panjang. Waj'al sa'rana ala man zalamana. Saat kita berjuang membina diri keluarga, banyak tantangan, rintangan, godaan, program luar ingin mengganggu kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak akan mampu menghadapi semuanya itu. Kita serahkan kepada pencipta alam raya. Maka dengan kalimat waj'al sa'rana ala man zalamana, ya Allah, ada orang-orang yang berbuat zalim kepada umat Islam, kepada ahli masjid, kepada ahli Al-Quran. Kami tidak mampu membalas mereka. Kami mohon ya Allah, niat buruk mereka jangan kau timpakan, jangan kau izinkan menimpa umat Islam. Tapi kalau engkau menghendaki, timpakan kepada mereka saja. Itu akibat perbuatan mereka, kita tidak berbuat apa-apa. Cuma kalau ada orang yang mau menzalimi kita, biar Allah mengembalikan akibat kezaliman mereka kepada yang zalim itu sendiri. Inilah doa yang diajarkan Rasul. Selanjutnya, wansurna ala man adana, berikanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Ada yang punya musuh gitu. Kita tidak punya musuh saat ini, kecuali memang syaitan. Syaitan ta'ala musuh kita selama-lamanya. Dan pada bulan Ramadan disebutkan dalam hadis, suffidatis syayatin, setan-setan diberogol. Dengan apa diberogolnya? Dengan ketaatan kita. Bagi yang tidak taat bagaimana? Apakah setan diberogol juga? Kisah perang Badar. Sewaktu menjelang perang Badar, orang-orang kafir Makkah melakukan pertemuan, menyusun taktik strategi bagaimana caranya memerangi Muhammad dan umat Islam. Sedang pertemuan tersebut, mereka sudah berlangsung berbincang-bincang satu sama lain. Tiba-tiba muncul seorang kakek yang tidak mereka kenal. Ini kakek dari mana ini? Pas dia ikut duduk,
Kakek siapa kakek? Aku ingin ikut memberikan pandangan kepada kalian. Yang kalian bicarakan itu enggak tepat itu. Pendapat kakek bagaimana? Dia menyampaikan pandangannya. Setelah itu menghilang. Berarti adalah syaitan asli dari golongan jin. Bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan juga ada setan yang jalan-jalannya. Cuma untuk menggoda umat tauhid, umat yang berada di masjid, itu mereka betul-betul terberogol gitu, nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena umat Islam di masjid pada bulan Ramadan berdoa, sujud, ruku, betul-betul dicintai Allah, disayang Allah, setan tidak bisa masuk. Jadi dengan taat setan tidak bisa masuk. Dengan taat kita kepada Allah, setan terberogol. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka oleh ibadah kita. Karena itu Rasul tidak bersabda, "Idza jaa Ramadan fatahallahu abwabal jannah wa aghlaqa abwaban nar." Apabila Ramadan tiba, Allah menutup pintu neraka, membuka pintu surga, memberogol setan. Enggak begitu. Bila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diberogol. Tidak disebut Allah yang memberogol. Berarti siapa yang memberogolnya? Tentu terberogol, tertutup, terbuka dengan amal ibadah kita. Wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau uji kami dalam urusan agama. Sangat mengerikan. Dan doa ini tentu kalimat wala taj'al musibatana fi dinina, saya juga kata per kata doa tadi sudah saya uraikan di sini. Untuk makna wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami terkena musibat saat mengikuti agamamu. Banyak fitnah-fitnah yang disebarluaskan dengan sasaran para ahli agama dan ulama. Ya Allah, lindungilah guru-guru kami, para dai dan para ulama yang senantiasa membimbing kami dengan ikhlas karena Engkau. Ya Allah, dengan kemajuan teknologi sudah banyak korban kezaliman yang diarahkan kepada para aktivis masjid, para aktivis dakwah, para pembela akidah. Ya Allah, kini kami menghadap kehadirat-Mu dan Engkau Maha mendengar rintihan kami. Sungguh tiada yang sulit bagi Engkau untuk mengabulkan permohonan kami. Itu penghayatan kalimat wala taj'al musibatana fi dinina. Lanjutannya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia kecuali untuk akhirat. Kalau kita sibuk ngurus dunia untuk akhirat diperintah. Tapi kalau ngurus dunia untuk dunia, besok juga mungkin ditinggal. Ada yang bertanya terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, nanti orang-orang yang akan masuk ke alam kubur akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, aku mohon sekiranya Engkau berkenan, ya Allah, Engkau kembalikan barang sejenak kami aku ke dunia, pasti aku akan bersedekah. Kenapa kau cuma sedekah? Itu yang dipertanyakan. Bukankah amal ibadah itu banyak, kok sedekah yang diangkat? Soalnya sedekah itu kan berkaitan dengan harta. Harta kan terlihat, terukur. Tertinggal sedekah, kelihatan harta dipakai apa oleh orang yang masih hidup di muka bumi. Mereka berebut kadang-kadang. Tapi kalau tertinggal sholat, ada yang berebut enggak? Si bapak ketinggalan sholat sekian lama, berebut enggak anak cucunya? Enggak. Ketinggalan saum karena sakit, berebut enggak anaknya? Enggak. Tapi kalau ditinggal harta, berebut. Makanya di akhirat akan berkata, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Bukan berarti sedekah di atas segala-galanya. Enggak, semuanya juga punya posisi yang sangat kuat, yang sangat penting dalam al-Islam.
Saya lanjutkan, wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Janganlah engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia untuk dunia semata, tapi ngurus dunia untuk akhirat. Jangan engkau biarkan kami dikuasai dunia, tapi jadikanlah kami orang yang mampu menguasai dunia. Kalau menguasai, enggak akan mungkin merasa berat untuk menyalurkan harta demi kepentingan dakwah, demi kepentingan ibadah, demi kepentingan berjuang membela agama Allah. Lalu kalimat berikutnya, wala tusallit alina man la yarhamuna. Dan ini adalah doa terakhir, doa politik ini. Sangat penting nih, mumpung Ramadan, saat ijabah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita dari waktu ke waktu semakin banyak ahli ibadahnya, semakin berkurang ahli maksiatnya. Kita doakan para pemimpin kita yang ikhlas, yang sabar, diberi istiqomah. Para pemimpin kita yang ahli sujud semakin sabar menghadapi sekian banyak tantangan. Dan para pemimpin kita yang belum menikmati sujud, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Doa itu sangat penting, dan doa hendaklah positif selalu. Tidak kita doakan itu orang pika sebelum pisan singgara payah atau enggak ada artinya itu. Lebih baik kita berdoa, ya Allah ini orang kelakuannya seperti ini, berilah petunjuk padanya. Kita mendoakan orang tersebut sudah ibadah. Entah Allah menghendaki untuk berikan petunjuk kepadanya ataupun tidak, tapi buat kita sudah ibadah. Rasulullah SAW sewaktu di Taif dilempari oleh masyarakat muda, beliau bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kaumku, mereka memusuhi aku karena mereka tidak tahu siapa aku. Kita pun demikian. Maka ya mudah-mudahan dengan doa ini pribadi-pribadi kita meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya, keluarga kita menjadi keluarga Islami, tetangga dan negeri kita mudah-mudahan ke depan menjadi negeri yang betul-betul penuh dengan ketakwaan. Apa mana tadi? Wala tusallit alina man la yarhamuna. Panjang ini uraian saya, tapi enggak usah dibaca semuanya. Ya Allah, dengan hidayah-Mu sungguh banyak di negeri ini orang-orang yang kuat, yang penuh perhatian kepada orang lemah, para pejabat tinggi yang penuh perhatian kepada rakyat. Maka berilah mereka nikmat istiqomah dalam mengemban amanah, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat sabar dalam menghadapi tantangan. Ya Allah, sungguh Engkau menyaksikan bahwa di antara mereka pemegang kekuasaan ada juga yang salah guna terhadap amanah yang Engkau berikan, sehingga banyak rakyat lemah yang menjadi korban. Ya Allah, hanya padamu kami serahkan mereka. Sungguh Engkaulah pemilik hakiki bagi semua kekuasaan. Sungguh Engkau maha kuasa mencabut kekuasaan dari orang-orang yang zalim, dan kami mohon Engkau serahkan amanah kekuasaan kepada orang-orang yang taat padamu serta yang sayang kepada kami. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang-orang yang taat padamu dan sayang kepada umat. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah hampir setiap kali hadiri majlis. Oleh karena itu, saat ini juga kita sedang majlis, kita berdoa dengan doa ini ya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rahmanu ya Rahim ya Alim, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Dan ini tidak dijual di masjid, nggak boleh jualan, tapi di mobil sudah disediakan bagi yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.